Jauh sebelum darah tumpah di jalanan Sampit, sebuah bom waktu telah dipasang di tanah Kalimantan Tengah. Bom itu bukan terbuat dari mesiu, melainkan dari program transmigrasi yang dimulai sejak era kolonial Belanda dan dilanjutkan oleh rezim Orde Baru. Di bawah pembangunan Soeharto selama 30 tahun, hutan-hutan adat dan sumber daya alam Kalimantan Tengah diserahkan sebagai konsesi kepada elit bisnis. Masyarakat adat Dayak secara sistematis ditolak hak-haknya atas tanah leluhur. Sementara itu, para pendatang dari Pulau Madura terus berdatangan. Pada tahun 2000, transmigran telah membentuk 21% populasi Kalimantan Tengah. Di kota Waringin Timur saja, konsentrasi etnis Madura mencapai 75.000 orang. Kecemburuan sosial pun mengendap. Pemuda-pemuda Dayak yang mayoritas hanya memiliki pendidikan dasar dan bergantung pada pekerjaan kasar, mereka tidak mampu bersaing secara ekonomi. Mereka melihat etnis Madura yang lebih agresif menguasai industri komersial seperti perkayuan, penambangan, dan perkebunan. Di balik narasi benturan budaya, ada rasa frustasi dari generasi yang dijanjikan masa depan cerah namun tetap miskin dan tidak berdaya. Mereka tidak tahu harus menuding siapa lagi atas kesulitan hidup mereka, selain kepada kelompok lain yang lebih terlihat makmur. Bom waktu itu mulai berdetak pada Desember 2000 di sebuah lokasi penambangan emas tradisional di desa Kerengpangi. Sebuah insiden remeh terjadi. 3 orang Madura dan 1 orang Dayak yang sedang bermain judi terlibat perkelahian. Perkelahian itu berujung maut. Seorang pemuda Dayak bernama Sandong tewas dibacok. Kemarahan keluarga Sandong tidak tertahankan. 300 orang Dayak mendatangi TKP untuk mencari pelaku. Ketika usaha itu gagal, amarah berubah menjadi pengurusakan. 2 mobil, 9 rumah, 2 tempat karaoke, dan 5 motor milik etnis Madura dihancurkan. 1.335 orang Madura mengungsi untuk pertama kalinya. Isu etnis pun mulai berembus, memanas selama 1 bulan penuh, menunggu saat yang tepat untuk meledak. Tanggal 18 Februari 2001, di Jalan Padat Karya, Sampit, sebuah rumah milik penduduk Dayak dibakar habis. Pelaku diduga adalah kelompok etnis Madura. Api yang membakar rumah itu seketika membakar amarah seluruh etnis Dayak. Serangan balasan pecah di Jalan Tidar, kawasan yang mayoritas dihuni etnis Madura. Pembakaran rumah terjadi. Ternak-ternak disembelih dan nyawa mulai melayang. Namun dalam 3 hari pertama itu, kekuatan etnis Madura mendominasi. Laporan menyebutkan bahwa selama 3 hari, etnis Madura menguasai Sampit. Mereka bahkan berkeliling kota sambil memekikkan matilah orang Dayak dan melakukan pawai dengan membawa celurit serta spanduk provokatif bertuliskan "Selamat datang di Sampang 2". Sebuah pernyataan yang chilling. Spanduk itu menyiratkan bahwa Sampit dianggap sebagai bagian dari Pulau Madura, sebuah klaim simbolis yang melukai harga diri etnis Dayak sebagai tuan rumah di tanah leluhur mereka sendiri. Namun etnis Dayak tidak tinggal diam. Kabar tentang pembantaian terhadap saudara-saudara mereka menyebar ke seluruh pelosok Kalimantan. Pada 20 Februari tahun 2001, ribuan orang Dayak dari berbagai daerah berdatangan ke Sampit untuk melakukan pembalasan total. Mereka datang tidak hanya membawa amarah, mereka membawa senjata tradisional mematikan, mandau, tombak, sumpit, hingga senjata api. Dan yang lebih mengerikan lagi, mereka membangkitkan sebuah ritual kuno yang telah lama tidur, ngayau atau kayau, atau bisa disebut ritual berburu kepala. Desas-desus beredar bahwa banyak etnis Madura memiliki ilmu kebal terhadap senjata tajam dan peluru. Namun kekebalan itu tidak berlaku di hadapan mandau para pemburu Dayak. Di jalanan Sampit, banyak mayat ditemukan dalam kondisi tanpa kepala. Horor, ini bukan sekedar pembunuhan. Ini adalah pesan perang dari sebuah leluhur yang bangkit dari hutan rimba.
Sampit yang sebelumnya dikuasai etnis Madura dalam waktu singkat direbut kembali. Jalan-jalan kota dipenuhi mayat-mayat yang bersimpah darah. Kekerasan itu tidak berhenti hanya di Sampit. Ia menyebar bagi wabah hingga ke ibu kota provinsi, yaitu Palangkaraya, yang berjarak sekitar 220 km. Ribuan orang dari berbagai etnis melarikan diri dari panikan massal. Namun, insiden paling mengerikan terjadi pada tanggal 25 Februari 2001 di kampung Parenggian. Dalam sebuah perjalanan yang seharusnya menjadi pelarian, 118 orang etnis Madura sedang dalam perjalanan ke Sampit dicegat dan dibantai secara massal oleh kelompok etnis Dayak. Yang membuat insiden ini semakin ironis, yang memuakkan. Polisi yang seharusnya mengawal mereka justru melarikan diri saat pembantaian terjadi. Disinilah wajah negara terlihat compang-camping. Kelompok hak asasi manusia mengkritik keras kelambatan dan ketidakefektifan polisi dalam mengatasi kerusuhan. Ketika aparat akhirnya bertindak, bukannya melindungi warga, 6 orang pengunjuk rasa etnis Dayak justru ditembak mati oleh polisi. Negara yang seharusnya menjadi penengah malah menjadi algojo bagi warganya sendiri. Sampit telah jatuh, tidak ada lagi pilihan bagi puluhan ribu etnis Madura selain melarikan diri. Mereka berlindung di gereja-gereja, bersembunyi di kamp-kamp pengungsian, atau berlari ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan bahkan dievakuasi massal ke Pulau Jawa. Lebih dari 100.000 hingga 108.000 orang etnis Madura diungsikan secara besar-besaran. Mereka yang selamat kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, dan keluarga. 9 LSM Nasional mengeluarkan pernyataan bersama pada 1 Maret memperingatkan bahwa penyediaan kapal evakuasi oleh pemerintah justru akan menyebarluaskan benih-benih kerusuhan di seluruh Nusantara karena para pengungsi membuat trauma ke daerah baru. Di tengah kacauan itu, wajah-wajah elit negara akhirnya muncul. Pada tanggal 2 Maret 2001, Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri melakukan kunjungan singkat 30 menit ke kamp pengungsian di Sampit. 8 hari kemudian, pada 8 Maret, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menyusul dengan kunjungan singkat ke Sampit dan Palangkaraya. Kunjungan-kunjungan singkat yang tidak banyak mengubah realitas lapangan. Apa harga yang harus dibayar dari perang saudara ini? Berdasarkan catatan Yayasan Deni dan LSI Community, 469 hingga lebih dari 600 nyawa melayang, termasuk anak-anak tak berdosa. Lebih dari 1.000 rumah dibakar, ratusan kendaraan rusak, dan ribuan orang terluka. Berbagai analis dan akademisi seperti Abdul Rahman Panji dan Kumpaidi Widen menyimpulkan bahwa tragedi ini tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi. Baik pihak Dayak maupun pihak Madura memiliki kesalahan masing-masing dalam eskalasi konflik. Etnis Madura dituding tidak mau memahami budaya lokal, melanggar falsafah yaitu di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak, dan arogan dengan populasinya. Sementara etnis Dayak dituding menggunakan kekerasan brutal yang melampaui batas kemanusiaan melalui ritual pemenggalan kepala. Konflik ini tidak diselesaikan secara hukum. Beberapa orang ditangkap sebagai provokator, namun tidak ada pengadilan besar yang menyeret para aktor intelektual. Penyelesaiannya dilakukan secara sosial dan budaya. Melalui rekonsiliasi, diskusi, dan pemahaman adat, sebuah tugu perdamaian akhirnya dibangun di Sampit sebagai simbol bahwa darah telah berhenti untuk mengalir. Namun, bagi para pengungsi etnis Madura yang ingin kembali ke Kalimantan, syaratnya sangat ketat. Mereka harus memiliki keluarga di sana, pekerjaan tetap, dan proses kepulangannya dilakukan secara bertahap. Mereka tidak lagi disambut sebagai tetangga, melainkan sebagai tamu yang diawasi. Hari ini tugu perdamaian itu berdiri bisu di tengah kota. Namun, bagi siapapun yang berani menatapnya dengan seksama, ia bukan sekedar monumen rekonsiliasi. Ia adalah pengingat mengerikan tentang bagaimana kecemburuan sosial, keserakahan elit atas sumber daya alam, dan kegagalan negara melindungi warganya dapat mengubah tetangga menjadi algojo, dan kota kecil di tepian sungai Mantaya menjadi panggung horor paling kelam dalam sejarah Indonesia pasca reformasi. Pertanyaannya terakhir,
yang harus Anda jawab sendiri. Siapa sebenarnya yang paling bersalah ketika dua saudara sebangsa saling menyembelih di atas tanah yang sama? Mari kita renungkan. Jangan sampai kejadian ini terulang kembali. Salam persaudaraan, salam satu jiwa, salam satu darah. Indonesia selamanya. Alkisah di sini. Sampai jumpa.